7 hari kemudian, awan di bawah kereta perang naga banjir perlahan menjadi gelap sampai akhirnya menjadi hitam. Xiao Chen tahu bahwa ini berarti dia telah mencapai perbatasan Laut Hitam. Laut air hitam seharusnya tidak jauh. Dengan pemikiran itu, dia menyingkirkan kereta perang naga banjir. Dia berencana untuk bepergian sendiri mulai dari sini. Lagi pula, ada banyak ahli di Laut Hitam. Wilayah laut yang kacau dan kaya akan sumber daya ini memiliki daya tarik yang besar bagi para ahli. Kekuatan Xiao Chen jauh dari cukup untuk bergerak tanpa hambatan dengan cara tirani. Yang terbaik baginya adalah bersikap lebih rendah hati. Menurut Jin Dabao, batu tidak berada di laut air hitam tetapi laut gelap, inti dari seluruh laut hitam. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak berniat untuk tinggal lama di laut air hitam ini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ini hanya akan menjadi titik transit baginya untuk membiasakan diri dengan lingkungan laut hitam. Setelah menembus awan, Xiao Chen segera diserang segala macam emosi negatif saat dia bernafas, iritasi, kemarahan, haus darah, dan banyak lainnya. Xiao Chen menjaga pikirannya tetap jernih. Jiwa pedangnya melintas saat dia menggunakan kemauannya yang kuat untuk menghilangkan semua emosi negatif ini, tidak meninggalkan apapun di tubuhnya. Sial, sial, saat Xiao Chen menuju permukaan laut, suara pertempuran mencapai telinganya. Dia melihat ke atas dan menemukan armada pedagang dikepung dan diserang. Armada ini agak besar, kapal dagang semuanya Sage Grade, dan ada 10 di antaranya. Unggulannya adalah kapal perang King Grade. Namun, situasi tampaknya tidak menguntungkan bagi mereka. Sekelompok kapal bajak laut kecil yang padat mengelilingi seluruh kelompok pedagang. Sosok yang memproyeksikan aura buruk melompat keluar dan menyerbu ke arah kapal dagang. Seorang bajak laut ganas di kapal utama kelompok pedagang memimpin beberapa orang lain di sekitar seorang pria parubaya, jelas memegang di atas angin. Xiao Chen sudah lama mendengar tentang kekacauan di Laut Hitam. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan sekelompok pedagang yang dirampok tak lama setelah kedatangannya di perbatasan. Setelah mengamati sebentar, Xiao Chen melihat bahwa kelompok bajak laut ini tidak terlalu kuat. Perompak ganas yang bertarung di kapal utama tampaknya adalah pemimpin bajak laut, tetapi dia hanyalah kaisar semu kesempurnaan agung. Setelah beberapa saat, Xiao Chen membuat keputusan. Meskipun Xiao Chen bukan orang bodoh yang membiarkan emosinya menuntunnya berkeliling, menyerbu untuk menyelamatkan orang asing tanpa mempedulikan situasi ketika melihat sesuatu seperti ini, jika ada yang bisa dia lakukan untuk membantu, dia akan melakukannya. Bagaimanapun, kelompok bajak laut ini jelas bukan orang baik. Sosok Xiao Chen menghilang dari posisi semula. Kemudian, dia muncul di atas kapal utama. Sekarang, dia mengenakan jubah putih bersih, memegang lunar shadow sabernya. Ketika kedua belah pihak melihat orang yang tiba-tiba muncul ini, ekspresi mereka berubah pada saat yang sama. Mereka berdua berhenti dan mundur. Perbedaannya adalah pria parubaya itu menunjukkan ekspresi terkejut sementara pemimpin bajak laut itu menunjukkan niat membunuh dan kemarahan. Pemimpin bajak laut itu memegang pedang yang berat, merah tua, dan bergerigi saat dia memandang Xiao Chen dan berkata, "Dari mana bocah ini berasal? Apakah Anda tidak tahu aturan Laut Hitam? Siapapun yang melihat bahwa perompak menyerang namun berani membantu akan menjadi buronan oleh semua perompak di seluruh Laut Hitam." Pernyataan ini agak mengejutkan Xiao Chen. Kemudian, dia tertawa dalam hatinya. Ini menarik. Di tempat lain, bajak lautlah yang dicari. Namun, aturan tempat ini terbalik. Para perompak berada di atas angin dan benar-benar dapat membuat daftar orang lain sesuai keinginan. Adik kecil, Laut Hitam memang memiliki aturan seperti itu. Faksi bajak laut sangat kuat. Sekali diinginkan, Anda akan merasa sangat sulit untuk melakukan perjalanan di sekitar 5 wilayah laut di Laut Hitam. Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi Anda tidak perlu mendapat masalah. Petik 2. Pria parubaya itu tahu bahwa kultivasi Xiao Chen cukup tinggi, dan Xiao Chen masih cukup muda. Dia harus menjadi bakat luar biasa dari Tanah Suci atau klan bangsawan yang tidak tahu aturan Laut Hitam. Oleh karena itu, pria parubaya itu menghela nafas dan menyarankan Xiao Chen untuk pergi. Pemimpin bajak laut itu tertawa dingin dan berkata dengan kasar, "Sekarang setelah kamu tahu aturannya, cepat enyahlah." Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Ini adalah pertama kalinya aku mendengar aturan ini. Namun, jika Anda mati, maka Anda tidak dapat mendaftarkan saya sebagai orang yang diinginkan, bukan?" Petik 2. Pemimpin bajak laut itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu sudah menjadi kaisar semu kesempurnaan agung di usia yang begitu muda. Anda pasti berasal dari faksi besar atau penerus Tanah Suci. Mengingat bahwa sulit bagi Anda untuk berkultivasi sejauh ini, saya sedikit lebih sopan kepada Anda.
Untuk berpikir Anda benar-benar akan membuang berat badan Anda sebagai gantinya. Laut Hitam berbeda dari tempat lain. Saya hanya akan memberi Anda saran ini, semua kaisar semu tidak boleh tersinggung. Petik 2. Pemimpin bajak laut itu meneriakkan seruan perang dan menyerang Xiao Chen. Mata pemimpin bajak laut itu berubah merah. Di mana-mana dia lewat, lolongan serigala bergema, dan gambar serigala merah besar muncul di belakangnya. Tanpa diduga, pemimpin bajak laut ini berasal dari Vian Rache. Lebih jauh lagi, sepertinya garis keturunannya bermutasi dan bukan dari silsilah ras serigala surgawi murni. Kalau tidak, dia akan menjadi lebih kuat. Serangan pedang ini mengeluarkan aura yang luar biasa. Lolongan serigala bahkan lebih mengerikan. Serangan itu sangat ganas, hanya aura mengerikan yang mengalir keluar membuat orang gemetar ketakutan. Sial, tidak ada yang melihat bagaimana Xiao Chen bergerak. Namun, raungan naga yang jelas terdengar, dan dia langsung menggambar Lunar Shadow Saber, menghalangi pedang bergerigi yang mendekat. Raungan naga bentrok dengan lolongan serigala. Namun, keduanya hampir setara. Dragon Might milik Xiao Chen tidak berhasil mengintimidasi serigala merah. Mata Xiao Chen berbinar. Dikatakan bahwa di dunia samudera, Laut Hitam adalah tempat terbaik bagi Kaisar Kuasi untuk berlatih. Demi meningkatkan kekuatan mereka, Kaisar Kuasi dari berbagai tempat akan datang ke sini untuk pelatihan pengalaman. Ada juga banyak penjahat putus asa yang tinggal di wilayah tersebut. Kehadiran mereka membuat situasi di Laut Hitam semakin mengerikan. Kaisar semu yang jarang terlihat di dunia luar bisa dikatakan sangat umum di sini, begitu banyak sehingga tidak terhitung. Mengingat hari ini, sepertinya rumor ini benar. Kaisar Kuasi kesempurnaan hebat sebelum Xiao Chen memberikan perasaan yang sangat berbeda. Dia jauh lebih kuat daripada Kaisar Kuasi kesempurnaan besar yang dibesarkan di sekte. Namun, semakin kuat, semakin baik. Dengan cara ini, dia akan mendapat tantangan. Xiao Chen berbalik. Saat dia menarik kembali Lunar Shadow Saber, dia mengeksekusi Flawless Bright Moon. Cahaya bulan yang lembut muncul di pedang ramping. Kamu memang memiliki beberapa kekuatan. Tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Petik 2. Pemimpin bajak laut itu tertawa aneh dan berjungkir balik di udara. Dengan setiap putaran, dia meretas sekali. Ketika cahaya pedang menyala, gambar serigala muncul. Dalam sekejap mata, dia menyelesaikan 100 putaran. Dengan 100 serangan pedang, 100 serigala bergerak keluar, sepenuhnya menekan bulan cerah sempurna Xiao Chen dan memaksa Xiao Chen mundur 100 langkah. Brat, sekarang apakah kamu mengerti bahwa ada beberapa masalah yang tidak boleh kamu masukkan ke dalam hidungmu? Haha, namun, tidak ada yang namanya obat untuk penyesalan di dunia ini. Aku akan mengalahkanmu, dan kamu akan diburu. Pemimpin bajak laut itu tertawa gila dan tiba-tiba mengungkapkan tubuh aslinya. Dia berubah menjadi serigala merah berdiri tegak. Kemudian, dia melolong saat dia menebas dengan kekuatan besar. 100 lampu pedang berbentuk serigala segera terbang ke arah Xiao Chen. Aura tajam itu seperti sekawanan serigala berburu, berlari di dataran tak terbatas, dengan Xiao Chen sebagai domba yang tak berdaya. Xiao Chen memusatkan pandangannya dan menemukan sesuatu yang luar biasa tentang gerakan ini. Setiap serigala merah solid. Itu tidak semua, sepertinya serigala merah memiliki darah dan kehidupan di dalamnya, melonjak dengan energi. Semua serigala terus-menerus menyerap ki pembantaian mengamuk yang unik di Laut Hitam. Dengan setiap detik yang berlalu, tubuh mereka tumbuh lebih besar. Pada saat serigala-serigala ini tiba di hadapan Xiao Chen, mereka sudah sebesar gunung. Tubuh mereka juga bermutasi menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Bulu mereka berubah menjadi tajam, pisau merah, dan mata mereka merah. Ini sudah berakhir. Melihat kawanan serigala menelan Xiao Chen, Kaisar setengah baya dari armada pedagang menunjukkan ekspresi kepahitan. Anehnya, misi kali ini cukup sulit. Tidak hanya dia akan mati di sini, tetapi dia juga melibatkan bakat muda yang luar biasa. Ini hanya pinggiran laut air hitam, dan Kaisar setengah baya ini bertemu dengan bajak laut serigala merah yang terkenal. Dia mengutuk nasib buruknya kali ini. Ledakan. Tepat ketika pria parubaya itu berpikir bahwa Xiao Chen akan dibiarkan tanpa mayat setelah ditelan oleh sekawanan serigala, banyak busur cahaya listrik yang kuat meledak dari sekawanan serigala. Setiap busur memancarkan niat pedang yang mengerikan. Ini adalah jiwa pedang. Pedang ki mengandung jiwa di dalam dirinya sendiri. Selain itu, ia membawa kekuatan kehendak. Kalau tidak, niat pedang yang meledak tidak akan mengerikan ini, gumam pria parubaya itu pada dirinya sendiri. Matanya terbelalak kaget tak percaya. Dari mana pedang ini berasal? Jiwa pedang ini tidak jauh lebih lemah daripada para pedang terkenal dari generasi yang lebih tua.
Tangisan yang menyedihkan bergema. Kawanan serigala itu melolong kesakitan. Xiao Chen mematahkan momentumnya, tetapi dia tidak berhenti bergerak, terus menyerang dan bersiap untuk menyelesaikan ini dengan satu pukulan. Banyak pedang ki berbentuk naga biru melonjak keluar dari tubuh Xiao Chen. Pada akhirnya, 18 naga azure mengitarinya dan meraung dengan ganas, menyebabkan langit berubah warna. Petir menyambar dan guntur menggelegar. Segala macam fenomena misterius muncul. Menundukkan tebasan mendalam naga, Xiao Chen meretas dengan pedang, dan 18 naga azure memasuki pedang, membentuk cahaya pedang biru yang menghubungkan langit ke laut. Pedang petir ki menyapu serigala merah yang terluka seperti menyapu daun yang jatuh, merobeknya menjadi beberapa bagian. Ketika tubuh serigala merah terbelah, darah bahkan bisa terlihat menyembur keluar. Hanya setelah listrik meledak mereka menghilang. Adegan ini sudah melampaui batas fenomena misterius. Pemimpin bajak laut ini harus memasukkan ki dan darahnya sendiri ke dalam gerakan ini. Jika orang biasa melakukan gerakan ini, mereka mungkin akan mati karena kehilangan darah sebelum mereka bisa menyelesaikannya. Kemungkinan besar, pemimpin bajak laut ini bisa melakukan gerakan itu hanya setelah berubah menjadi bentuk Viennya. Cahaya pedang tidak kehilangan kekuatan sama sekali saat terus menuju kepala pemimpin bajak laut. Pemimpin bajak laut mencoba menangkis dengan pedangnya, tetapi kekuatan gerakan Xiao Chen terlalu besar. Itu berisi semua kedalaman dari tebasan penakluk naga, jadi bagaimana dia bisa memblokirnya setelah kehilangan begitu banyak ki dan darah. Kakak, pedang bergerigi itu langsung tersentak. Cahaya pedang terus menebang dan membelah pemimpin bajak laut secara memanjang. Namun, pemimpin bajak laut itu belum mati. Darah masih menghubungkan dua bagian, yang mencoba untuk bersatu kembali. Diberikan waktu, kedua bagian bisa terhubung kembali. Kamu benar-benar memiliki kekuatan hidup yang kuat. Namun, karena kamu sudah bergerak, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Menggunakan langkah naga guntur, Xiao Chen tiba di depan pemimpin bajak laut sambil berdiri di atas seekor naga di tengah guntur dan kilat. Kekuatan jiwa pedang petir memenuhi pedang saat dia menebas tubuh pemimpin bajak laut 9 kali. Setelah 9 serangan, lampu listrik meledak dan membuat tubuh pemimpin bajak laut menjadi abu, memastikan dia tidak bisa hidup kembali. Dengan pemimpin mereka terbunuh, semua bajak laut yang tersisa mulai melarikan diri dengan panik. Bahaya yang mengganggu armada pedagang diselesaikan untuk saat ini. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasakan tatapan membunuh dari jarak 50 km. Bahkan pada jarak itu membuat rambutnya berdiri. Pemilik tatapan ini setidaknya adalah kaisar kuasi kesempurnaan. Hati Xiao Chen tenggelam, dan pikirannya berpacu secepat kilat, didorong oleh firasat buruk. Sepertinya dia telah menarik masalah dengan bergerak kali ini. Mungkin kapal dagang ini membawa sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya, Xiao Chen seharusnya sudah menebak ini sejak lama. Bahkan jika ada banyak kaisar kuasi di Laut Hitam, itu tidak sampai pada titik di mana seseorang akan bertemu dengan bajak laut kuasi kaisar kesempurnaan besar saat seseorang masuk. Pada akhirnya, masalahnya terletak pada kapal dagang. Pahlawan muda, terima kasih telah membantu. Saya selamanya berterima kasih atas bantuan Anda, kata pria parubaya itu dengan senyum di wajahnya setelah dia terbang ke Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia menjawab dengan tenang, hanya melakukan apa yang saya bisa. Karena saya bisa membantu, saya akan membantu. Tidak perlu bersikap sopan tentang itu. Petik 2. Aku punya permintaan yang tidak masuk akal. Pahlawan muda seharusnya menuju ke kota air hitam, kan? Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Kaisar setengah baya menyarankan untuk mengantisipasi. Kota air hitam berada di Pulau Air Hitam. Itu adalah kota terbesar di seluruh Laut Air Hitam dengan populasi lebih dari 100 juta. Pulau Air Hitam juga sangat besar, kira-kira berukuran sama dengan salah satu negara besar di alam kubah langit. Setelah tiba di Laut Air Hitam, seseorang secara alami harus melakukan perjalanan ke kota ini untuk memperluas wawasannya. Namun, Xiao Chen tidak ingin dikaitkan dengan kelompok pedagang ini. Xiao Chen mengarahkan pandangannya ke kapal, tidak terburu-buru untuk menjawab. Sebagai gantinya, dia bertanya, "Aku ingin tahu, apa yang dibawa kapalmu ini?" Pertanyaan ini mengejutkan Kaisar setengah baya, yang ekspresinya berubah secara tidak wajar saat dia menjawab, "Tidak banyak. Hanya beberapa barang yang sangat kekurangan di Laut Hitam, batu sinar matahari, perak rahasia, emas hitam, dan hal-hal serupa lainnya." Melihat ekspresi pihak lain, Xiao Chen membalas sambil tersenyum, "Begitukah?" Kaisar semu setengah baya menghela nafas dan berkata, "Baiklah. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kelompok pedagang saya menerima kiriman besar. Adapun apa sebenarnya itu, saya tidak tahu,
tetapi itu datang dalam jumlah besar. Saya baru saja berhasil memasangnya setelah menggunakan beberapa kapal besar. Tanpa diduga, saya mengalami masalah saat saya memasuki Laut Hitam. Saya ingin mempekerjakan Anda sebagai pendamping untuk kelompok pedagang kami. Xiao Chen dengan tegas menolak. Dia kemudian berkata, jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi pada barang di kapal Anda. Seharusnya ada ahli tersembunyi di kapalmu yang bahkan lebih kuat dariku. Kaisar Semu Setengah Baya menganggap penjelasan itu aneh, jadi dia bertanya, seorang ahli. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Jelas, Kaisar Setengah Baya merasa aneh bahwa Xiao Chen begitu yakin ada seorang ahli di kapalnya sendiri, yang dia tidak sadari. Pahlawan muda, kamu pasti bercanda. Kaisar Semu Setengah Baya berseru dengan tidak percaya. Xiao Chen berpikir sejenak, dia sangat yakin dengan tebakannya. Tidak bisa dijelaskan jika tidak ada ahli di kapal. Mengapa orang misterius yang berjarak 50 km itu tidak bergerak untuk merebut barang yang diinginkannya? Pasti ada seseorang di kapal yang menakuti orang misterius itu, menghalanginya untuk bergerak dengan santai. Itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan ini. Xiao Chen tidak menjawab Kaisar Setengah Baya. Dia melirik kapal dagang dan berseru, Senior, karena Anda berada di kapal dagang, bagaimana kalau Anda muncul dan memberi ketenangan pikiran pada paman ini? TL Note, siapapun yang lebih tua dipanggil sebagai paman atau bibi. Mereka belum tentu keluarga. Hahaha, anak muda, matamu sangat bagus. Jika saya masih tidak keluar, itu tidak pantas. Seorang lelaki tua berambut putih yang kuat dan sehat muncul dari palka kapal sambil tertawa terbahak-bahak. Kaisar Semu Setengah Baya berkata dengan kaget, Nyonya tua. Pria parubaya itu mengenal orang ini. Ini adalah seorang lelaki tua yang ditinggalkan oleh pengirim barang untuk mengawasi barang-barangnya. Orang ini hanyalah seorang sage bela diri kelas superior, bahkan tidak sebanding dengan dirinya sendiri. Bagaimana orang ini bisa menjadi ahli? Pria parubaya itu mengirimkan energi mental dari lautan kesadarannya, dan Matua memang hanya seorang petapa bela diri kelas superior. Namun, tepat ketika pria parubaya itu hendak menarik kembali energi mentalnya, aura yang mirip dengan laut dalam datang dari Matua. Tanpa diduga, Matua adalah kaisar kuasi penyempurnaan. Lebih jauh lagi, ini bukan kaisar semu yang mencapai tempatnya dengan mengolah teknik budidaya peringkat bumi. Sebaliknya, apa yang dipraktikkan Matua adalah teknik budidaya peringkat surga. Kalau tidak, auranya tidak akan menakutkan ini. Saat ini terjadi, Kaisar Setengah Baya hampir jatuh dari langit. Matua sama sekali tidak memandang Kaisar Setengah Baya. Dia datang langsung ke Xiao Chen dan bertanya dengan ragu, anak muda, dari tanah suci mana kamu berasal? Itu tidak benar, Anda menggunakan pedang. Tidak ada Holy Sion yang menggunakan pedang. Mungkinkah Anda adalah murid dari penguasa pedang Laut Utara? Atau mungkin murid dari Inferno Sabre Sovereign atau Ice Sabre Sovereign. Dengan sekali pandang, Matua menghilangkan kemungkinan Xiao Chen berasal dari faksi Laut Hitam. Ini karena Matua telah tinggal di Laut Hitam selama beberapa ratus tahun dan sudah sangat akrab dengan informasi dari berbagai ahli puncak dan talenta muda yang luar biasa dari Laut Hitam. Xiao Chen tidak cocok dengan profil orang-orang itu. Dalam hal ini, Xiao Chen hanya bisa menjadi seorang kultivator dari luar Laut Hitam. Namun, Matua tidak terlalu akrab dengan para pembudidaya lautan berbintang surgawi dan hanya bisa menebak. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Tuan tua, tidak perlu terus menebak. Saya dari benua Kunlun. Petik 2. Oh, benua Kunlun. Dalam hal ini, Anda harus menjadi murid dari penguasa pedang Wu Xiaotian yang kuat itu. Nenek moyang klan saya pernah berteman dengannya. Petik 2. Matua tiba-tiba mengambil kesimpulan tentang identitas Xiao Chen. Dia percaya bahwa Xiao Chen harus menjadi murid dari penguasa pedang, Wu Xiaotian. Bagaimana lagi Xiao Chen bisa memiliki jiwa pedang 70% yang dipahami tidak lebih lemah dari beberapa bladesmen generasi yang lebih tua? Bagaimana dengan itu? Karena kamu juga akan pergi ke kota air hitam, kita bisa pergi bersama, ajak Matua. Xiao Chen tidak menyangkal tebakan Matua. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya terbiasa bepergian sendiri. Saya khawatir saya tidak bisa menyetujui permintaan senior. Jelas, barang-barang di kapal ini luar biasa. Dia akan terseret ke dalam masalah ini jika dia bergabung dengan mereka. Bagaimana dia bisa terus bergaul dengan orang-orang ini? Itu agak disayangkan. Saya punya surat undangan di sini. Jika Tuan Muda tidak ada hubungannya, Anda bisa datang ke Jadaite Mountain Manor kami pada tanggal 15 bulan depan untuk menghadiri ritual yang kami adakan. Matua tidak melanjutkan desakannya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan surat undangan dan menyerahkannya kepada Xiao Chen.
Xiao Chen menerima surat itu dan melihatnya. Surat undangan tidak menyebutkan ritual apa ini, tampak agak misterius. Dia tahu sedikit tentang Jade Mountain Manor, yang agak terkenal di Laut Hitam. Namun, ketenaran ini bukan karena kekuatan Tuan Manor saat ini. Sebaliknya, itu karena kakek Manor Lord saat ini, yang merupakan kaisar bela diri berdaulat yang dikenal sebagai penguasa giok. Oleh karena itu, meskipun Jade Mountain Manor hanya sekte peringkat 8, itu memiliki banyak pengaruh di Laut Hitam. Bahkan sekte peringkat 9 puncak harus memberi wajah Jade Mountain Manor. Namun, sejauh yang diketahui Xiao Chen, penguasa giok ini tidak ambisius dan memiliki karakter yang agak lembut. Penguasa giok tidak peduli dengan pengembangan faksinya dan menghabiskan sebagian besar waktunya mengembara di surga berbintang, jarang kembali ke istana Gunung Giok. Namun, tidak peduli seberapa lembut penguasa Jade ini, dia masih seorang kaisar bela diri yang berdaulat. Namanya cukup untuk mengintimidasi faksi lain. Saat Xiao Chen menyaksikan armada pedagang perlahan berlayar, dia memasuki pemikiran yang dalam. Dia menyingkirkan surat undangan dan bergumam pada dirinya sendiri, hanya membuat langkah untuk membantu mengakibatkan menghadapi masalah tingkat seperti itu. Faksi yang berani menyinggung Jade Mountain Manor tidak akan sederhana. Adapun Kaisar Semu Setengah Baya di kapal dagang, dia sekarang sangat menyesal sehingga ususnya berubah menjadi hijau. Karena keserakahan sesaat, dia terjebak dalam konflik antara faksi-faksi besar. Bahkan jika Kaisar Setengah Baya sampai ke kota air hitam dengan selamat, dia mungkin tidak bisa meninggalkan Laut Hitam hidup-hidup. Tanda pisah. Sebelum malam tiba, Xiao Chen tiba di sebuah pulau kecil, bersiap untuk istirahat malam sebelum melanjutkan perjalanannya. Semua yang dia lihat sejauh ini memberinya kesan mendalam tentang kekacauan di Laut Hitam. Sepanjang jalan, dia mengalami beberapa perkelahian lagi. Di masing-masing, orang akan mati. Hidup itu seperti rumput di sini. Ini adalah tempat di mana tinju terkuat berbicara, tampilan terang-terangan dari survival of the fittest. Pemicunya sebagian besar adalah hal-hal yang sangat kecil. Dengan hanya sedikit perselisihan, orang-orang mulai berkelahi satu sama lain. Mereka yang telah lama tinggal di Laut Hitam dan menyerap zat misterius di langit mudah tersinggung, menghadapi kesulitan yang luar biasa dalam mempertahankan ketenangan mereka. Xiao Chen juga mengalami beberapa masalah di sepanjang jalan. Namun, setelah dia dengan tegas membunuh seorang petapa bela diri kelas superior, jumlah orang yang datang untuk berkelahi dengannya berkurang. Setelah dia tiba di kota, dia menemukan penginapan untuk bermalam. Dia mandi air panas, lalu duduk bersila dan bersiap untuk berkultivasi. Sesaat setelah Xiao Chen memejamkan mata, segala macam suara memasuki telinganya. Ada suara-suara dari orang-orang yang melakukan koitus, keributan dari perkelahian, jeritan sengsara dari jalan-jalan, orang-orang yang berdebat, dan banyak jenis suara lainnya. Ini membuatnya sulit untuk menenangkan pikirannya. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan menganggap ini sebagai ujian untuk meredam kondisi mentalnya. Kemudian, dia terus berkultivasi. Dia hampir selesai mengolah lapisan ke-7 Purple Thunder Divine Incantation. Dia hanya perlu membuka 5 meridian dan menyelesaikan kesusahan sebelum dia bisa maju ke lapisan ke-8. Sepanjang malam, Xiao Chen dengan hati-hati menguji apakah dia bisa membuka salah satu meridian ini. Ketika hari sudah siang, dia membayar dan segera pergi, melanjutkan perjalanannya dengan tidak tergesa-gesa. Tujuannya tentu saja adalah kota terbesar di Laut Air Hitam, Kota Air Hitam. Setelah meninggalkan pulau ini, Xiao Chen terbang di atas laut sekitar 40 km, dengan hati-hati menggunakan sense spiritualnya untuk memantau sekelilingnya. Kemudian, dia mendarat di karang yang menjorok keluar dari laut. Setelah itu, dia membentuk sense spiritualnya menjadi sebuah garis dan mengintip dengan hati-hati ke arah tertentu. Setelah beberapa saat, dia menarik sense spiritualnya, dan ekspresinya berubah menjadi aneh. Xiao Chen benar-benar menemukan seseorang yang akrab di tempat ini. Selanjutnya, itu adalah seseorang yang tidak dia harapkan sama sekali. 50 km jauhnya, Yue Bingyun bepergian dengan seorang pria, berjalan di permukaan laut. Pria ini adalah Xia Luo, keturunan kaisar bela diri Laut Hitam yang kuat, penguasa api guntur. Dia memiliki kultivasi yang menakjubkan, jelas merupakan bakat muda yang luar biasa. Penguasa api guntur ini telah meninggalkan jejaknya dalam sejarah dengan mencapai prestasi luar biasa dalam memerintah seluruh Laut Hitam. Sayangnya, pemerintahannya bahkan tidak berlangsung selama 100 tahun, berakhir dengan kematiannya. Oleh karena itu, kekuatan klan Xia turun secara signifikan. Sekarang, itu hanya bisa dianggap sebagai sekte peringkat 9 yang cukup kuat, jauh dari Tanah Suci. Perasaan spiritual Xiao Chen menangkap Xia Luo yang menjadi panutan Yue Bingyun saat mereka bepergian,
menemukan kesempatan untuk mengobrol dengannya. Sangat disayangkan Yue Bingyun menjaga jarak dari Xia Luo, membuatnya bingung. Bingyun, kamu mau kemana? Setelah secara tidak sengaja bertemu Yue Bingyun di laut, Xia Luo yang berbakat segera pergi dan menempel padanya. Dia bermaksud menggunakan pesonanya untuk menaklukkan putri suci ini, yang berasal dari lautan berbintang surgawi. Sayangnya, usahanya sepertinya tidak efektif sama sekali. Yue Bingyun berkata dengan sopan, "Tuan Muda Xia, saya sudah mengatakannya sebelumnya, tolong panggil saya dengan nama lengkap saya. Tujuan saya saat ini adalah Kota Air Hitam." Petik 2. Catatan TL, memanggil seseorang hanya dengan nama yang diberikan adalah tanda keakraban dan kedekatan. Kebetulan sekali, tujuan saya adalah Kota Air Hitam juga. Sepertinya kita bisa bepergian bersama, kata Xia Luo segera. Sebenarnya itu bukan tujuannya, yaitu sisa-sisa bawah air. Yue Bingyun tersenyum tak berdaya. Secara alami, dia sangat menyadari bagaimana, kebetulan, ini terjadi. Namun, itu tidak masalah. Jika pihak lain ingin mengikutinya, dia punya cara untuk mengusirnya. Tepat pada saat ini, sekelompok perompak yang menunggangi binatang bermutasi yang berlari kencang di atas air tiba dari kejauhan. Saat mereka bergerak, mereka menendang ombak besar, muncul secepat kilat dan menghalangi jalan keduanya. Serangan bajak laut terjadi setiap hari di Laut Hitam, tidak ada yang aneh dari mereka. Sambil berdiri di atas karang, Xiao Chen berpikir, kelompok bajak laut ini cukup kuat. Mereka seharusnya bisa membuat Yue Bingyun mengungkapkan sebagian dari kekuatannya yang sebenarnya. Namun, situasinya tidak terungkap seperti yang dia harapkan. Ketika keturunan Thunder Fire Sovereign, Xia Luo, melihat sekelompok bajak laut yang menunggangi binatang buas, dia bersukacita. Dia hanya berpikir dia tidak punya kesempatan untuk pamer. Perompak ini benar-benar datang pada waktu yang tepat. Menyembunyikan kegembiraan di hatinya, Xia Luo memasang ekspresi marah dan berkata, sekelompok sampah. Enyahlah, kalau tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2. Haha, dari mana datangnya gigolo ini? Bahkan Anda ingin belajar dari orang lain dan bertindak sebagai pahlawan untuk menyelamatkan keindahan. Berlutut dan memohon belas kasihan, dan kami tidak akan membunuhmu. Namun, gadis ini harus tetap tinggal. Betul sekali, kami tidak tertarik pada pria. Jika Anda ingin hidup, enyahlah. Petik 2. Kelompok bajak laut tertawa terbahak-bahak, sama sekali mengabaikan apa yang dikatakan Xia Luo. Kemudian mereka semua menatap Yue Bingyun. Di mata bajak laut ini, Yue Bingyun tampak seperti peri. Lebih jauh lagi, dia memiliki sosok yang indah, melengkung di tempat yang dia inginkan. Dia tampak luar biasa, dan kulitnya tampak seperti salju. Matanya yang indah sangat indah, penuh dengan pesona yang tak terbatas. Setelah kita membunuh gigolo ini, rebut gadis itu. Pemimpin bajak laut itu terdengar sangat perkasa, menjadi lebih bersemangat saat dia menatap Yue Bingyun. Xia Luo melangkah maju dan melindungi Yue Bingyun. Dia berkata, Bingyun, serahkan hal-hal sepele ini padaku, jangan sampai mengotori tanganmu. Tepat setelah Xia Luo mengatakan itu, dia membentuk segel tangan. Kemudian, dia dengan cepat melemparkan serangan telapak tangan. Gumpalan api misterius terbang keluar dan memasuki tubuh bajak laut. Sepertinya api misterius ini bukanlah entitas nyata. Itu tidak kesulitan memasuki tubuh bajak laut. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak dapat memblokirnya. Para perompak menganggapnya aneh. Namun, setelah mereka mengedarkan energi mereka dan memeriksa tubuh mereka, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah, jadi mereka tertawa sinis dan memulai serangan mereka. Bertingkah serba misterius. Perhatikan bagaimana aku mencabik-cabikmu. Banyak perompak melompat ke udara dan menyerang Xia Luo. Jika mereka berhasil mengelilinginya, dia benar-benar akan berada dalam masalah besar. Xia Luo tersenyum dingin dan berkata, betapa cerobohnya. Apakah Anda bahkan tidak tahu tentang keterampilan pamungkas klan Xia saya, jejak api guntur? Mati! Xia Luo berteriak dan menunjuk ke awan. Sebuah sambaran petir merobek langit, dan guntur dengan cepat mengikuti. Begitu guntur meraung, para pembudidaya yang dimasuki api sebelumnya berubah menjadi merah. Kemudian, mereka meledak seperti dinamit, bahkan tidak meninggalkan mayat, pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Guntur yang keras itu seperti sekering untuk bahan peledak. Sebagian besar bajak laut yang mengepung Xia Luo tewas. Orang-orang yang tidak mati semuanya ketakutan hingga gemetar. Xia Luo memukuli mereka dengan kasar, memaksa mereka mundur selangkah demi selangkah, semuanya babak belur dan terguncang. Pemimpin bajak laut yang menunggangi binatang bermutasi berpikir, oh tidak. Kemudian, dia buru-buru memerintahkan, mundur. Banyak perompak,
yang sudah kehilangan semangat juang mereka, segera mundur seperti air pasang surut, menghilang dari pandangan keduanya. Xia Luo merasa sangat senang. Dia berseri-seri, memerah karena sukses, saat dia menoleh ke belakang dan bertanya, "Bingyun, kamu baik-baik saja?" Ekspresi Yue Bingyun tidak berubah sama sekali. Dia menjawab dengan sopan, "Tuan Muda Xia, lebih baik bagi Anda untuk memanggil saya sebagai Yue Bingyun. Banyak terima kasih telah bergerak lebih awal." Petik 2. Wajah Xia Luo berubah agak canggung. Kemudian, dia berkata, "Bagus, kamu baik-baik saja. Perjalanan ini berbahaya, ada banyak bajak laut. Namun, dengan saya di sekitar, saya dapat menjamin keselamatan Nona Yue." Tanda pisah. Kembali ke karang, Xiao Chen merasa agak kecewa. Jika Xia Luo tidak bergerak, Yue Bingyun pasti harus menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan begitu, Xiao Chen akan mampu mengungkap sedikit misteri seputar Yue Bingyun, untuk mengetahui dengan tepat seberapa kuat dia. Namun, teknik bela diri Xia Luo ini memicu rasa ingin tahu Xiao Chen. Mengirim gumpalan api ke tubuh lawan dan kemudian menyalakannya dengan guntur, ini sangat misterius. Setelah berpikir sebentar, Xiao Chen secara kasar memahami bagaimana jejak api guntur ini bekerja. Sekarang setelah dia mengetahuinya, itu tidak semisterius sebelumnya. Jejak api yang tampaknya misterius ini pecah menjadi bagian-bagian yang sangat kecil saat bersentuhan dengan intisari pelindung seorang kultivator, memberikan kekuatan yang sangat kecil. Oleh karena itu, ia melewati intisari pelindung seperti udara. Setelah itu, nyala api masuk melalui pori-pori dan menempel di kulit pembudidaya. Bahkan ketika seseorang melihat ke dalam dirinya sendiri, mereka secara alami akan gagal untuk melihat sesuatu yang aneh di dalam tubuh mereka. Adapun cara menggunakan guntur dan kilat untuk membuat api yang tersebar ini berkumpul dan meledak, Xiao Chen harus membaca manual rahasia untuk jejak api guntur untuk mengetahuinya. Dia hanya bisa mengetahui detail umum dengan observasi. Namun, hanya dengan mengerjakan langkah ini, Xiao Chen sudah menemukan cara untuk menangani jejak api guntur ini. Perjalanan ke Laut Hitam ini sudah memberi Xiao Chen banyak kejutan menyenangkan. Itu semua layak. Baik itu teknik bela diri dari pemimpin bajak laut pertama atau jejak api guntur Xia Luo ini, keduanya adalah teknik bela diri yang sangat unik, pembuka mata seperti itu. Tanda pisah. Jadi, Nona Yue, haruskah kita pergi sekarang? Yue Bingyun, bagaimanapun, tidak terburu-buru untuk pergi setelah bajak laut ditangani. Sepertinya dia telah membuat penemuan, yang membuat Xia Luo penasaran. Dia tersenyum, tampak yakin akan sesuatu, dan menjawab, "Tidak perlu terburu-buru. Saya baru saja melihat seorang teman. Mari kita tunggu dia di sini." "Teman? Di mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya?" Ekspresi gugup melintas di mata Xia Luo saat dia mengamati sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan Xiao Chen, yang berjarak 50 km. Dia tidak tahu siapa yang dimaksud Yue Bingyun. Yue Bingyun tersenyum dan memalingkan wajahnya. Kemudian, dia mengucapkan sesuatu. "Tuan Muda Xiao, berapa lama Anda akan terus menonton?" Pertanyaan ini mengejutkan Xiao Chen, yang telah menonton dari karang. Bahkan dari jarak 50 km, Yue Bingyun benar-benar telah menemukan keberadaannya. "Indramu sangat tajam, jauh lebih kuat dari Xia Luo ini," kata Xiao Chen lembut. Dia menduga Yue Bingyun mungkin menyadarinya saat dia menggunakan sense spiritualnya untuk memeriksa area tersebut. Karena dia sudah ditemukan, tidak perlu terus bersembunyi. Dia mendorong karang dan melakukan perjalanan di atas air, mengeksekusi langkah naga guntur. 3 naga listrik berjalan di air di bawah kaki Xiao Chen, sementara 4 naga listrik terbang di sampingnya dengan 3 lainnya di atas kepala. Langkah naga guntur ini, diubah dari seni melonjak awan naga azure, sangat perkasa dan lebih cocok untuk Xiao Chen. Ini memungkinkan dia untuk menggunakannya secara bebas, untuk menggabungkannya lebih sempurna dengan teknik bela diri dalam pertempuran. Xiao Chen dengan santai melintasi jarak 50 km dalam waktu sekitar 7 menit. Ketika dia mendarat di air, 10 naga listrik kembali ke tubuhnya. Kekuatan besar dan kuat mungkin langsung menghilang, menunjukkan kendali kuat Xiao Chen atas langkah naga guntur, yang bisa dia keluarkan atau tarik kembali hanya dengan pikiran. Ketika Xiao Chen mendarat di samping Yue Bingyun, dia tidak mengeluarkan percikan sama sekali. Dia dengan tenang berkata, "Betapa tak terduga. Saya tidak berpikir bahwa saya akan bertemu dengan Nona Yue di sini." Petik 2. "Haha, mengapa Anda mungkin datang ke Laut Hitam untuk pelatihan pengalaman dan saya tidak? Saya seorang kaisar semu juga," Yue Bingyun tertawa lembut. "Tuan Muda Xia, izinkan saya memperkenalkan diri. Ini temanku, Mo Yun. Dia berasal dari benua Kunlun." "Mo Yun."
Xiao Chen bertanya-tanya mengapa Yue Bingyun membantunya menyembunyikan identitasnya. Namun, ini juga baik-baik saja. Meskipun tidak banyak yang tahu tentang Raja Naga Azure di Laut Hitam, dia bisa menyelamatkan dirinya dari masalah dengan menggunakan alias. Dia memberikan persetujuan diam-diam dengan tidak menyangkalnya. Xia Luo tersenyum hati-hati. Setelah dia menyapa Xiao Chen, dia bertanya, "Aku ingin tahu, kemana kakak mau pergi?" "Kota Air Hitam," jawab Xiao Chen jujur. Ekspresi Xia Luo berubah, dan niat membunuh melintas di matanya. Dia memberi Xiao Chen senyum yang aneh dan dingin dan mendorong, "Begitukah, saudaramu? Apakah Anda yakin Anda tidak salah ingat? Ini sudah jelas merupakan ancaman untuk mengintimidasi Xiao Chen agar mengubah tujuannya dan mencegahnya mengganggu waktu Xia Luo sendirian dengan Yue Bingyun." Gila, Xiao Chen memarahi dalam hatinya. Kemudian, dia memandang dengan acuh tak acuh ke pihak lain. "Apakah saya salah ingat atau tidak, saya lebih jelas dari Anda. Kakak Xia tidak perlu khawatir." Ketika Xia Luo mendengar ini, ekspresinya secara otomatis menjadi lebih cemberut. Orang ini sebenarnya tidak mengerti petunjuk saya yang jelas. Yue Bingyun memilih waktu yang tepat untuk mengatakan, "Kalau begitu, sepertinya aku bisa bepergian dengan Tuan Muda mau ke Kota Air Hitam." Ketika dia berbicara, dia sepertinya langsung mengabaikan Xia Luo, membuatnya sangat kesal. Pulau Air Hitam adalah pusat Laut Air Hitam. Itu sangat besar, mengingat wilayahnya yang luas, itu tidak bisa disebut pulau lagi. Jika Kaisar Semu ingin menjelajahi setiap bagian dari Pulau Air Hitam, dia harus menghabiskan banyak waktu. Tentu saja, ini hanya eksplorasi. Jika seseorang ingin memeriksa dan mempelajari tempat itu, bahkan 100 tahun tidak akan cukup. Geografi pulau itu sangat rumit, memiliki gunung, sungai, dataran, gurun, ladang salju, dan banyak tempat lain, setidaknya satu dari setiap jenis. Sisa era kuno ada di mana-mana, menarik banyak ahli untuk berpetualang. Menurut sejarah, banyak pulau di Laut Hitam pernah menjadi satu benua. Itu memiliki orang-orangnya yang mulia, menghasilkan banyak tuan, penguasa yang kuat, dan kaisar bela diri yang legendaris, sebanyak bintang di langit, semuanya bersinar terang. Namun, sudah lama sejak benua itu terpecah. Sekarang, sangat sedikit orang yang memikirkan sejarah ini. Kelompok 3 menuju Kota Air Hitam. Namun, mereka tidak bergerak dengan kecepatan tinggi. Alasan utama mereka meluangkan waktu adalah karena Xiao Chen dan Yue Bingyue ada di sini untuk pelatihan pengalaman dan ingin melihat perbedaan antara mereka dan pembudidaya Laut Hitam. Setelah setengah bulan, ketiganya akhirnya melihat siluet Pulau Air Hitam. Dalam setengah bulan terakhir ini, Xiao Chen sudah muak dengan Xia Luo, keturunan penguasa api guntur yang legendaris. Xia Luo mendapat kesan bahwa dia akan memiliki masa kejayaannya dan bahwa dia pasti akan mengembalikan kejayaan penguasa api guntur, karenanya, dia memandang rendah Xiao Chen setiap saat. Lebih jauh lagi, Xiao Chen tidak bisa menerima alasan, merusak kesempatan Xia Luo untuk berduaan dengan Yue Bingyun, yang membuat Xia Luo semakin kesal dan tertekan. Jika Yue Bingyun tidak ada, dia akan melawan Xiao Chen sejak lama dan memberinya pelajaran. Ada kota kecil di depan. Kita bisa ke sana untuk istirahat malam dulu. Besok, kita bisa pergi ke Blackwater City. Klan Xia saya berada di Kota Air Hitam dan memiliki beberapa prestise. Setelah kami tiba, saya dapat membawa Nona Yue ke ahli kuasi kaisar yang terkenal di Kota Air Hitam. Ketika Xia Luo mengatakan ini, dia dengan sengaja melirik Xiao Chen, menunjukkan keunggulan. Xiao Chen terdiam, kecantikan mengundang bencana. Xia Luo ini sepertinya memiliki kekuatan dan tidak bodoh. Namun, ketertarikannya dengan Yue Bingyun ini seperti air yang menyumbat otaknya. Semua yang dilakukan Xia Luo masih remaja. Misalnya, membual tentang klannya dan masa depannya. Xiao Chen menganggap tindakan ini menggelikan. Karena kita sudah berada di Pulau Air Hitam, mari kita berpisah untuk saat ini. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan memaksakan pada kalian berdua. Tidak ingin tinggal lebih lama lagi, Xiao Chen mengumumkan niatnya untuk pergi. Siapa yang akan membayangkan bahwa Xia Luo, yang sangat kesal dengan Xiao Chen sepanjang perjalanan, akan terburu-buru untuk berbicara sebelum Yue Bingyun bisa. Tuan Muda Mo, karena Anda sudah berada di sini di Pulau Air Hitam, mengapa buru-buru pergi? Maukah Anda memberi saya beberapa wajah? Tidak peduli apa, saya harus memainkan tuan rumah yang baik. Petik 2. Bocah, aku sudah tahan denganmu untuk waktu yang lama. Sekarang kami telah mencapai wilayah saya setelah banyak kesulitan, tidak akan mudah untuk pergi. Xia Luo menguatkan hatinya. Terlepas dari metode apa yang dia gunakan,
dia akan membuat Xiao Chen tetap tinggal, untuk menunjukkan kepadanya konsekuensi merusak masalahnya. Xiao Chen memperhatikan ekspresi Xia Luo. Ketika Xia Luo mengangkat alisnya, Xiao Chen sudah tahu apa yang sedang dipikirkan Xia Luo. Xiao Chen awalnya tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, rencana Xia Luo membuatnya marah. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Mari kita lihat siapa yang akan menangis pada akhirnya. Xiao Chen segera tersenyum dan berkata, begitukah? Saya sudah sangat penasaran dengan Blackwater City, kota besar di Laut Hitam. Karena Tuan Muda Xia bersedia menghiburku, maka aku tidak akan pergi. Xia Luo tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Anda mungkin tersenyum sekarang, namun, Anda bahkan tidak akan bisa menangis saat Anda mau. Meski begitu, dia masih memasang ekspresi hangat. Di samping, Yue Bingyun, yang sangat cerdas dan detail dalam pemikirannya, secara alami tahu apa yang dimaksud Xia Luo. Namun, dia tidak mengkhawatirkan Xiao Chen. Mengingat standar Xia Luo, dia terlalu naif karena ingin mempermainkan Xiao Chen. Di lautan berbintang surgawi, Xiao Chen sudah meninggalkan bayangan di hati berbagai keturunan suci dari tanah suci abadi. Klan Xia sedang menurun dengan hanya leluhur dengan beberapa kemuliaan. Ini jauh dari cukup untuk membuat Xiao Chen kesulitan. Sebenarnya, Yue Bingyun dipenuhi dengan antisipasi tentang masalah pil asal surgawi yang dia tinggalkan untuk Xiao Chen. Namun, karena kehadiran Xia Luo, tidak nyaman baginya untuk menindaklanjutinya. Sekarang kelompok itu tinggal di penginapan malam ini, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk bertanya pada Xiao Chen tentang hal itu. Malam di Laut Hitam tiba lebih awal daripada di tempat lain manapun. Saat sudah larut malam, selain bayangan bulan yang cerah yang samar-samar mengintip melalui awan gelap, tidak ada cahaya dari langit. Dong, 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 ketukan datang dari pintu Xiao Chen. Xiao Chen, yang sedang duduk bersila dan berkultivasi, membuka matanya. Kemudian, dia mengirimkan sens spiritualnya dan menemukan bahwa pengunjungnya adalah Yue Bingyun. Dia melambaikan tangannya dan membuat pintu terbuka dari kejauhan. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, saya pikir Anda sudah lupa tentang pil asal surgawi. Sepertinya kamu masih ingat. Yue Bingyun berjalan sambil tersenyum dan bertanya dengan lembut, bagaimana hasilnya? Apakah kamu berhasil? Suara mendesing. Botol batu giok yang indah terbang ke arahnya. Dia mengulurkan tangan rampingnya yang seputih salju dan sehalus batu giok dan dengan elegan meraih botol batu giok. Yue Bingyun membuka botol giok dan mengendusnya dengan lembut. Wajahnya yang biasanya tenang mau tak mau berubah gembira. Kemudian, dia dengan hati-hati menutup botolnya dan berkata, terima kasih banyak, Xiao Chen. Saya berutang budi besar kepada Anda. Petik 2. Tidak perlu terlalu sopan. Bagi saya, menyempurnakan pil asal surgawi ini bukanlah masalah yang sulit. Lagi pula, Anda menyiapkan 100 set bahan. Tidak peduli apa, saya pasti akan berhasil setidaknya sekali. Petik 2. Terlepas dari kegembiraan Yue Bingyun, Xiao Chen agak tenang tentang ini. Dia tidak bisa mengambil banyak keuntungan dari gadis ini. Akan lebih baik jika dia bisa menarik batas dan melunasi semua hutangnya. Dia dengan hati-hati menyingkirkan botol giok dan tidak memikirkan topik ini. Sebagai gantinya, dia menatap Xiao Chen dan bertanya, aku bertanya-tanya, mengapa Tuan Muda Xiao ada di Laut Hitam? Apa kau punya rencana? Secara alami, Xiao Chen tidak akan membagikan rencananya dengan Yue Bingyun. Dia tersenyum dan membalas, mudah untuk menjelaskan mengapa saya muncul di Laut Hitam. Di sisi lain, mengapa Anda, Putri Suci Istana Bulan, datang ke tempat ini sendirian? Apakah kamu tidak takut terjadi kecelakaan? Yue Bingyun tersenyum dan berkata, sebagai Putri Suci Istana Bulan, jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, saya akan menjadi kepala istana berikutnya dari Istana Bulan. Secara alami, sebagai orang berikutnya yang bertanggung jawab atas Istana Bulan, saya tidak bisa menjadi vas bunga di rumah kaca. Laut Hitam adalah tempat terbaik bagi Kaisar Kuasi untuk berlatih. Tidak aneh bagi saya untuk berada di sini. Catatan TL, vas bunga di rumah kaca mengacu pada seseorang yang dibesarkan di lingkungan yang terkendali. Orang seperti itu terlihat baik tetapi sebenarnya tidak berguna, cukup banyak boneka. Xiao Chen merasa bahwa Yue Bingyun harus memiliki motif lain untuk muncul di Laut Hitam. Namun, karena dia tidak ingin membicarakannya, tentu saja, dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Kemudian, keduanya dengan santai mengobrol sebentar sebelum Yue Bingyun bangkit dan membawanya pergi. Sebelum dia pergi, dia berhenti dan tiba-tiba berkata, yang terbaik adalah jika kamu tidak meninggalkan kota air hitam sebelum tanggal 15 bulan depan. Jika tidak, Anda mungkin kehilangan sesuatu, dan menyesalinya seumur hidup Anda.
Sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, Xiao Chen memikirkan surat undangan yang diterimanya. Dengan semburan kegembiraan, dia pergi dengan cepat dan bertanya, apakah Anda berbicara tentang ritual Jade Mountain Manor? Sekarang, giliran Yue Bingyun yang terkejut. Bagaimana Anda mendapatkan informasi ini? Belum banyak orang yang menyadari hal ini. Xiao Chen mengeluarkan surat undangannya. Yue Bingyun menerimanya dan melihatnya. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, mereka benar-benar percaya diri. Tuan Manor dari Jade Mountain Manor ini sebenarnya menyiapkan surat undangan terlebih dahulu. Untuk berpikir mereka sangat yakin akan kesuksesan. Apakah mereka tidak takut terlihat buruk jika gagal? Sebenarnya tentang apa? Bisakah Anda memberitahu saya sedikit lagi? Petik 2. Yue Bingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak bisa memberitahumu. Jika tidak, jika sesuatu terjadi, itu tidak akan baik untuk kita berdua. Anda hanya perlu ingat untuk tidak meninggalkan kota air hitam sebelum tanggal 15 bulan depan. Jika Anda cukup beruntung, peluang Anda untuk maju ke Kaisar Bela Diri pada waktunya akan sangat meningkat. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar itu, berat surat undangan ini tiba-tiba terasa sangat berat. Cara Yue Bingyun bertindak begitu misterius menggelitik rasa ingin tahunya, terutama beberapa kata yang akhirnya dia ungkapkan dengan enggan. Hehe, ini sudah larut. Anda seharusnya tidak berkultivasi lagi. Selamat tidur dan mimpi indah. Yue Bingyun tersenyum manis, tanpa sengaja memperlihatkan kecantikan menakjubkan yang mampu menjatuhkan suatu bangsa. Namun, Xiao Chen sedang tidak ingin menghargai keindahan ini. Apakah kamu pikir aku bisa tertidur dengan tenang dengan rasa ingin tahuku saat ini? Yue Bingyun menggigit bibirnya dan berpikir keras. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menatap Xiao Chen dan berkata, baiklah. Aku hanya bisa memberitahumu ini. Kali ini, ritual Jade Mountain Manor ada hubungannya dengan Divine Weapon. Lebih jauh lagi, senjata surgawi ini memiliki hubungan yang hebat dengan hati seorang kaisar. Xiao Chen menyaksikan Yue Bingyun pergi. Dia masih tidak bisa menemukan hubungannya, dia memiliki terlalu sedikit informasi. Ao Jiao, menurutmu apa itu? Jika tebakanku benar, ritualnya seharusnya tentang senjata surgawi dari Istana Gunung Giok yang menembus peringkat senjata surgawi, menjadi salah satu dari 10 senjata surgawi teratas di dunia. Ada banyak ritual seperti itu dalam sejarah. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Selain itu, memang tidak ada ritual lain yang bisa dihubungkan dengan senjata surgawi. Senjata surgawi dapat menyaingi harta karun rahasia kelas kaisar, dan jumlahnya banyak. Namun, hanya 10 yang bisa mencapai peringkat senjata surgawi dan dikenal sebagai senjata surgawi transenden. Menyaingi harta karun kaisar primordial, senjata surgawi transenden mampu mengintimidasi kaisar bela diri yang berdaulat. Sejauh yang diketahui Xiao Chen, penguasa pedang, Wu Xiaotian, dan penguasa pedang, Liu Xiaoyun, berani bertarung dengan Primes karena mereka masing-masing menggunakan Coiling Monarch Time Saber dan Scarlet Firmament Space Sword. Hanya dari sini, jelas seberapa kuat senjata surgawi transenden pada peringkat senjata surgawi. Setelah Xiao Chen mengingat ini, semua petunjuk lainnya masuk akal. Armada pedagang yang dia lihat ketika dia pertama kali memasuki Laut Hitam pasti membawa bahan-bahan surgawi tambahan untuk membobol peringkat senjata surgawi. Mengingat situasi ini, sekarang mudah untuk memahami mengapa Yue Bingyun muncul di sini. Sejauh yang dia tahu, senjata surgawi transenden peringkat 10, sitar angin yang mengejutkan, ada di tangan Istana Bulan. Jika senjata surgawi lain berhasil menembus ke peringkat senjata surgawi, sitar angin mengejutkan peringkat ke-10 akan ditendang, karena hanya 10 senjata surgawi yang muncul di peringkat senjata surgawi. Selama senjata surgawi baru berhasil mencapai peringkat, senjata surgawi peringkat terakhir akan keluar dari peringkat senjata surgawi dan menjadi senjata surgawi biasa. Tujuan Yue Bingyun di sini adalah untuk menghentikan Manor Lord of the Jade Mountain Manor dari membuat Divine Weapon-nya menerobos menjadi senjata Divine Transcendent, untuk menjaga sitar angin yang mengejutkan di peringkat senjata Divine. Setelah dipikirkan lebih lanjut, Xiao Chen menyimpulkan bahwa para perompak yang pergi untuk merampok armada pedagang itu pasti dikirim oleh Istana Bulan. Setelah mengetahui semua petunjuk dan menghubungkannya, dia sekarang benar-benar mengerti apa yang terjadi. Yang tersisa hanyalah koneksi senjata surgawi ke hati kaisar. Ini sederhana, dia hanya perlu melihat asal-usul senjata surgawi yang dimiliki Jade Mountain Manor. Ao Jiao, terima kasih, kata Xiao Chen sambil tersenyum, mengungkapkan kegembiraan di wajahnya. Ao Jiao tersenyum tipis. Dia berkata dari cincin roh abadi, Anda terlibat langsung dalam masalah ini. Secara alami, akan sulit bagi Anda untuk melihat dengan jelas.
Mengingat kecerdasan Anda, jika Anda seorang pengamat, Anda akan melihatnya lebih jelas daripada saya. Bang! Namun, tepat pada saat Xiao Chen hendak menjawab, pintunya tiba-tiba terbuka. Kemudian, angin kencang bertiup dengan cara mengamuk seperti pisau. Beberapa barang dekoratif di ruangan itu hancur menjadi bubuk, membuat banyak kebisingan. Ruangan yang tadinya sepi berubah menjadi kacau dalam sekejap. Xia Luo berdiri di luar ruangan dengan wajah marah. Sambil memegang dirinya tegak dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, dia berkata dengan dingin, "Berat, aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menerimanya. Untuk apa Bing Yun datang ke kamarmu? Beritahu tuan muda ini semuanya." Petik 2. Niat membunuh berkobar di hati Xiao Chen. Dia menekan amarahnya saat dia berdiri dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Apakah ada kebutuhan untuk memberitahumu?" "Haha, bagus, sangat bagus." Xia Luo menatap lurus ke arah Xiao Chen dan berkata, "Kamu benar-benar bodoh. Saya awalnya berencana untuk menyelamatkan hidup Anda dan hanya berurusan dengan Anda ketika kita sampai di Blackwater City. Sepertinya tidak perlu untuk ini sekarang." Membunuh Qi melonjak keluar dari seluruh tubuhnya saat dia tersenyum dingin. "Mati untukku!" Xia Luo berteriak dengan marah. Api guntur yang ganas membakar tubuhnya. Kemudian, kilatan petir mengamuk keluar dari tubuhnya dan menghancurkan seluruh penginapan dalam sekejap. Ini mengejutkan semua pembudidaya yang tinggal di penginapan. Seperti hewan yang ketakutan, mereka berlari keluar, tidak berani tinggal lebih lama lagi, takut terjebak dalam baku tembak dalam pertempuran antara para ahli. Xia Luo, yang berada di dalam lampu listrik, tampak seperti dewa guntur, tampak sangat perkasa. Dia melemparkan pukulan, menembak keluar 1000 helai api yang mengandung listrik. Ketika dia meninju, amarahnya meledak di atap, dia menggunakan hampir semua kekuatannya dalam pukulan ini tanpa menahan sama sekali. Guntur mengamuk bergemuruh, tidak pernah berhenti bahkan untuk sesaat. Pukulan Xia Luo menunjukkan kekuatan ledakan yang kuat dan mengerikan. Dia jelas ingin membunuh Xiao Chen dengan pukulan ini. Itu cukup bagus. Akumulasi dari garis legendaris Thunder Fire Sovereign tidak bisa diremehkan meskipun klan sedang menurun. Kekuatan Xia Luo agak luar biasa. Dia memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Tentu saja, ini hanya penyerapan sedikit pengetahuan. Ini masih tampak tidak cukup di mata Xiao Chen. Xiao Chen yang duduk tiba-tiba berdiri saat dia mengaktifkan segel surgawinya dengan sebuah pikiran. 10.000 hukum surgawinya mendorong kekuatan dunia yang melonjak begitu saja. Rok yang agung membenci langit karena terlalu rendah saat ia melebarkan sayapnya. Xiao Chen juga melemparkan pukulan. Kunpeng besar yang menutupi separuh langit muncul di belakangnya. Penginapan yang hancur segera berubah menjadi bubuk, menghilang seluruhnya. Hanya saja saya memilih untuk tidak bergerak. Namun, ketika saya melakukannya, saya akan menggunakan semua kekuatan saya. Hanya dengan auranya, Xiao Chen langsung menekan Xia Luo. Xiao Chen tidak memberi Xia Luo waktu untuk terkejut. Begitu kedua pukulan itu bentrok, dia mengirim Xia Luo terbang kembali dan memuntahkan darah. Yue Bingyun melayang tinggi di langit. Seorang lelaki tua kaisar kuasi kesempurnaan dengan kultivasi yang mengerikan berdiri di belakangnya. "Apakah itu temanmu?" tanya lelaki tua itu sambil menunjuk ke Xia Luo. Yue Bingyun menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tentu saja tidak." "Baguslah kalau begitu. Orang itu sangat gegabah, dan reputasinya di Laut Hitam tidak terlalu bagus." Orang tua itu mengangguk. Kemudian, dia menunjuk ke Xiao Chen dan bertanya, bagaimana orang itu berhubungan dengan nona muda. "Dia adalah orang yang membunuh pemimpin kelompok pertama yang kami kirim, bajak laut serigala merah." Yue Bingyun menghela nafas. Setelah dia bertanya tentang detailnya, dia dengan cepat mengerti apa yang terjadi. Dia berkata, "Dia adalah temanku. Ini seharusnya hanya kesalahpahaman. Dia tidak terkait dengan Jade Mountain Manor. Apakah rencananya sudah siap?" "Semuanya sudah siap." Orang tua itu berbisik, "Saya dapat menjamin bahwa Jade Mountain Manor pasti akan menderita kerugian besar pada tanggal 15 bulan depan." Saat keduanya berbicara, pertempuran di bawah mendekati kesimpulannya. Setelah dikirim terbang oleh Xiao Chen, Xia Luo akhirnya menderita pemukulan tanpa henti. Banyak pembudidaya yang tinggal di kota kecil ini mengenali Xia Luo. Mereka semua terkejut melihat Xia Luo babak belur dalam keadaan yang menyedihkan. Siapa pemuda berjubah putih ini? Kenapa dia berani mengangkat tangannya bahkan melawan orang-orang klan Xia? Dia benar-benar kuat. Di antara generasi muda kota air hitam, Xia Luo ini dapat dianggap sebagai tokoh utama. Tanpa diduga, dia dipukuli tepat di depan pintunya. Petik 2. Xia Luo, yang telah dipukul untuk tunduk, mengerang kesakitan. Sekarang, dia tidak lagi berperilaku tirani seperti sebelumnya.
Dia memelototi Xiao Chen dengan penuh kebencian sebelum berlari menuju kota air hitam. Xiao Chen berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak mengejar, membiarkan Xia Luo melarikan diri dengan menyedihkan. Akan ada beberapa masalah. Klan Xia adalah faksi besar di kota air hitam. Kamu agak gegabah di sana, kata Yue Bingyun perlahan saat dia melayang ke bawah. Tidak peduli, Xiao Chen berkata, ada 100 juta orang di kota, sebanding dengan negara besar. Tidak peduli seberapa besar klan Xia, tidak akan mudah untuk menemukanku. Akan ada lelang di tingkat kaisar kuasi di kota air hitam. Apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Jelas, Yue Bingyun tidak terlalu peduli dengan masalah Xia Luo. Dia segera mengubah topik dan mengundang Xiao Chen. Tentu, Xiao Chen saat ini memiliki ratusan juta koin astral hitam. Dia agak menantikan lelang tingkat kuasi kaisar ini. Mungkin dia bisa menemukan beberapa peralatan yang dia suka. Saat fajar menyingsing, Xiao Chen dan Yue Bingyun tiba di kota air hitam bersama-sama. Tembok kota yang hitam seperti naga yang ditempa dari logam, melingkar di tanah. Tidak ada sinar matahari bersinar di ruang redup. Namun, cahaya redup berkedip di dinding. Itu jelas terlihat sangat misterius. Mungkin ada beberapa misteri lain dengan tembok kota melingkar yang dibangun dengan banyak bahan surgawi. Bahkan jika kaisar bela diri menyerang, dia mungkin tidak dapat menghancurkan kota secara instan. Yue Bingyun melihat tembok kota dan merasa agak terkesan. Kota ini memiliki nilai yang cukup bagus. Itu dapat dianggap sebagai kota kelas 8, mampu memblokir kaisar bela diri yang paling biasa. Petik 2. Kota memiliki nilai juga, Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yue Bingyun tersenyum lembut dan menjawab, tentu saja. Mereka dinilai dari 1 sampai 9. Semakin tinggi nilainya, semakin baik. Setelah kelas 9 adalah yang terkuat, kota suci. Petik 2. Xiao Chen merenungkan kata-katanya. Kemudian, dia berpikir tentang kota naga surgawi yang sedang dibangun. Dia ingat Mo Chen mengatakan itu tidak akan lebih buruk dari Bright Moon City, jadi dia bertanya, apa nilai Bright Moon City? Ekspresi kebanggaan melintas di wajah Yue Bingyun. Dia menjawab, tentu saja, Bright Moon City adalah kota suci yang melampaui grade 9. Selanjutnya, itu telah diturunkan selama puluhan ribu tahun. Dengan akumulasi yang terus-menerus, itu layak disebut sebagai kota suci abadi, kota suci terkuat di dunia samudera. Sepertinya kota naga surgawi akan memiliki nilai yang baik, mampu mencapai standar kota suci. Namun, itu masih jauh dari menjadi kota suci abadi. Xiao Chen berpikir untuk menemukan cara untuk mengejar akumulasi kota suci abadi. Omong-omong, ada beberapa kota suci abadi di dunia samudera yang layak disebut kota suci terkuat. Setelah membayar tol kota, keduanya memasuki kota, mengobrol santai. Yue Bingyun mengerti banyak tentang topik ini. Dia menjelaskan, ada 7. Setiap wilayah laut yang luas memiliki satu kota suci abadi. Untuk lautan berbintang surgawi, ada kota bulan cerah, untuk laut penglai, itu akan menjadi kota penglai, untuk laut hitam, itu adalah kota gelap di laut gelap, domain laut inti. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen mendengar informasi ini, jadi itu mengejutkannya. Dia bertanya, bagaimana dengan 4 kota lainnya? Mungkinkah ada wilayah laut lain selain dari 3 wilayah laut besar ini? Petik 2. Tentu saja ada, namun, tidak ada gunanya memberitahu Anda tentang mereka pada saat ini. Dunia samudera sangat luas dan tak terbatas. Bahkan penguasa transenden, Raja Laut, tidak berani dengan arogan menyatakan bahwa dia memahami setiap wilayah laut. Petik 2. Saat keduanya berbicara, mereka memasuki sebuah penginapan. Setelah memesan beberapa makanan dan makan, mereka menuju ke kamar masing-masing. Kemudian, Xiao Chen memanggil seorang pelayan pria. Memberinya 100 koin astral hitam, dia menginstruksikannya untuk mengetahui detail senjata surgawi Manor Gunung Giok dalam waktu 4 jam. Semua ini adalah informasi publik. Jadaite Mountain Manor menikmati ketenaran yang cukup besar di Blackwater City. Oleh karena itu, penduduk setempat di sini hanya perlu meluangkan waktu dan dapat dengan mudah mengumpulkan informasi ini. Pelayan itu melihat ke 100 koin astral hitam. Ini seperti mendapatkan uang secara gratis. Dia dengan cepat setuju, tidak bisa berhenti tersenyum dari telinga ke telinga. Kemudian, Xiao Chen duduk bersila dan terus berlatih memasukkan 5 keadaan berbeda ke dalam jiwa pedangnya. Tanda pisah. Pada saat yang sama, Xia Luo berbicara dengan ekspresi kecewa dengan seorang lelaki tua di halaman besar milik klan Xia di kota air hitam. Orang tua ini adalah Wang Zhen. 3 tahun lalu, dia berhasil menembus kemacetan kaisar kuasi kesempurnaan besar, menjadi kaisar kuasi penyempurnaan, setelah memadatkan jiwa untuk segel surgawinya.
Setelah itu, ia menjadi administrator klan Xia di Kota Air Hitam, mengelola semua faksi lokal di bawah klan Xia. Wang Zhen hanya menunggu sampai dia membangun akumulasi yang cukup untuk menghadapi kesengsaraan besar angin dan api dan menerobos ke Kaisar Bela Diri. Namun, jika Wang Zhen gagal dalam kesengsaraannya, ada kemungkinan besar dia akan mati. Bahkan jika dia memiliki akumulasi yang cukup, dia mungkin tidak memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk menjalani kesengsaraannya. Betapa berani secara terbuka menggertak orang-orang klan Xia kita. Tuan muda kedua, yakinlah. Serahkan masalah ini pada orang tua ini. Selama saya menemukan orang ini, saya akan segera melumpuhkannya. Niat membunuh muncul di mata Wang Zhen. Mengingat kultivasinya sebagai kaisar kuasi kesempurnaan, seharusnya mudah baginya untuk membunuh kaisar kuasi kesempurnaan besar. Setelah memasukkan jiwa seseorang ke dalam segel surgawi, seseorang tidak hanya dapat menggerakkan kekuatan dunia yang jauh lebih murni daripada kaisar kuasi kesempurnaan yang lebih besar, tetapi seseorang juga dapat mengendarainya dengan lebih alami. Ada perbedaan kualitatif antara kaisar kuasi kesempurnaan dan kaisar kuasi kesempurnaan agung. Yang paling penting adalah bahwa setelah seseorang memasukkan jiwa mereka ke dalam segel surgawi sudah menjadi bentuk samar dari hati seorang kaisar. Pada titik ini, akan sangat sulit untuk menyebabkan kerusakan fisik yang fatal pada kaisar kuasi penyempurnaan, kecuali jika itu adalah sesuatu seperti memenggal kepala atau menghancurkan hati. Kerusakan akan berkurang secara signifikan, dan tubuh sage dari kaisar semua akan diperkuat, menjadi jauh lebih dekat dengan tubuh kaisar emas. Ekspresi Xia Luo berubah seram. Dia berkata, tidak ada terburu-buru untuk saat ini. 3 hari dari sekarang, Kota Air Hitam akan menyelenggarakan lelang tingkat kaisar semu. Pada saat itu, setelah saya membeli beberapa harta di sana, kekuatan saya secara alami akan melonjak. Petik 2. Wang Zhen sangat cerdas dan dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Xia Luo. Tuan muda kedua ingin mengalahkan orang berjubah putih itu secara pribadi, untuk menghapus penghinaan yang dideritanya. Tidak masalah, semuanya akan berjalan sesuai dengan keinginan tuan muda kedua. Petik 2. Tanda pisah. Kembali di penginapan, Xiao Chen keluar dari kultivasinya. Dari 5 negara bagian yang lebih tinggi, dia sudah dengan sempurna menggabungkan kematian dan pembantaian ke dalam jiwa pedangnya. Sekarang, kompatibilitas jiwa pedang pembantaian dan jiwa pedang kematian mencapai 100%. Kekuatan mereka sekarang hanya sedikit lebih lemah dari jiwa pedang petir. Jika Xiao Chen bisa memajukan kedua negara ini menjadi wasiat, jiwa pedang masing-masing tidak akan lebih lemah dari jiwa pedang petir. Pada saat itu, kecakapan tempur Xiao Chen mungkin sama dengan kaisar kuasi penyempurnaan biasa. Dong, 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 ketukan terdengar. Pelayan itu mengintip ke dalam ruangan sambil tersenyum. Kemudian, dia menyerahkan laporan lengkap kepada Xiao Chen. Pelayan itu bekerja lebih cepat dari yang diharapkan. Setelah menghadiahinya dengan lebih banyak koin astral hitam, Xiao Chen mengirimnya pergi. Sekarang, saatnya untuk melihat senjata surgawi seperti apa yang dimiliki oleh Jade Mountain Manor. Xiao Chen membaca laporan itu dengan hati-hati, membalik halaman demi halaman. Saat dia melakukannya, ekspresinya berubah semakin serius. Dia tidak bisa membantu menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Senjata surgawi Manor Gunung Giok disebut Pedang Langit Awan Giok. Itu ditinggalkan oleh Jade Sovereign, yang tidak lagi mengelola Jade Mountain Manor. Pedang Langit Awan Giok tidak ditempa oleh penguasa Giok, juga bukan nama aslinya. Sebaliknya, itu sebelumnya disebut Pedang Darah Surgawi. Itu sebenarnya adalah pedang kaisar bela diri legendaris lainnya dari Laut Hitam, penguasa pedang darah. Kemuliaan Bloodsword Sovereign bahkan lebih megah daripada Thunder Fire Sovereign, leluhur klan Xia yang memudar. Selain memiliki garis keturunan manusia, Bloodsword Sovereign juga memiliki garis keturunan Blood Demon dari Deep Abyss Demonic World, darah campuran antara manusia dan demon. Namun, itu adalah bagian dari sejarah kuno. Penguasa pedang darah mati sebelum benua Laut Hitam pecah. Legenda yang ditinggalkannya hanya dapat ditemukan dalam buku-buku kuno. Hanya ada sedikit pengetahuan yang tersebar luas. Itu adalah penguasa pedang darah yang membentuk hati seorang kaisar sebelum dia menjadi kaisar bela diri. Penguasa pedang darah telah membuat sejarah, mengguncang seluruh alam Kunlun. Sampai dia, belum pernah ada orang di zaman bela diri yang sudah memiliki hati kaisar yang lengkap sebelum maju ke kaisar bela diri. Segel surgawi dengan jiwa yang tertanam di dalamnya hanyalah bentuk samar dari hati seorang kaisar. Itu jauh dari sebanding dengan hati kaisar yang sebenarnya. Hanya setelah seseorang menyelesaikan kesengsaraan besar mereka dari angin dan api, menempa tubuh kaisar emas, dan berhasil membuka pintu kaisar, seseorang dapat memiliki hati seorang kaisar. Namun,
Penguasa pedang darah ini mematahkan pola ini, menjadi satu-satunya orang yang memiliki hati seorang kaisar sebelum maju ke kaisar bela diri. Tangan Xiao Chen, yang memegang laporan, hampir gemetar. Jika dia bisa memahami teknik rahasia ini dan memadatkan hati seorang kaisar, masalah menggabungkan jiwa ke dalam segel surgawi untuk maju dari kaisar kuasi kesempurnaan agung ke kaisar kuasi kesempurnaan akan terpecahkan dengan sendirinya. Alasannya sederhana, ketika seseorang menggabungkan jiwa ke dalam segel surgawi, itu hanya membentuk bentuk samar dari hati kaisar. Jika Heart of an Emperor yang lengkap telah diringkas terlebih dahulu, mengapa dia membutuhkan bentuk yang tidak jelas? Ini seharusnya menjadi kesempatan yang dimaksud Yue Bingyun. Xiao Chen meletakkan informasi itu dan menenangkan dirinya. Jika teknik rahasia ini begitu mudah ditemukan, pasti sudah ada orang kedua yang memadatkan hati kaisar terlebih dahulu dalam puluhan ribu tahun terakhir. Mungkinkah teknik rahasia untuk memadatkan hati kaisar sebelumnya terkait dengan senjata surgawi Manor Gunung Giok, pedang langit awan Giok? Dengan informasi yang terbatas, hanya ini yang dapat disimpulkan oleh Xiao Chen. Teknik rahasia untuk memadatkan hati kaisar yang lengkap terlebih dahulu ada hubungannya dengan pedang langit awan Giok. Namun, apa jenis koneksi itu? Apa hubungannya dengan pedang JDT awan surgawi yang membobol peringkat senjata surgawi? Peran apa yang dimainkan Yue Bingyun dalam semua ini? Itu semua tidak diketahui. Xiao Chen meletakkan laporan itu dan menggosok pelipisnya. Tidak ada gunanya berpikir begitu banyak. Dia hanya perlu menunggu dengan tenang sampai tanggal 15 bulan depan, dan semuanya akan dijawab. Saat ini, yang perlu dia lakukan adalah fokus pada kultivasi, lalu pergi ke pelelangan tingkat Kaisar Semu yang akan diadakan dalam 3 hari, untuk melihatnya. Mudah-mudahan, dia akan mendapatkan sesuatu. Jika tidak, akan sangat menyedihkan memiliki begitu banyak koin astral hitam dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Tanda pisah. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Yue Bingyun mengetuk pintu pada waktu yang ditentukan dan mengundang Xiao Chen untuk menemaninya. Seperti namanya, pelelangan tingkat Kaisar Kuasi hanya mengizinkan Kaisar Kuasi ke atas untuk masuk. Kota biasa tidak akan bisa menyelenggarakan lelang semacam itu. Alasannya tidak lain adalah ketidakmampuan untuk mengumpulkan begitu banyak kaisar semu. Dengan hanya 4 atau 5 orang, praktis tidak ada persaingan. Bagaimana mereka bisa menyelenggarakan lelang? Namun, Blackwater City pasti mampu menjadi tuan rumah lelang kuasi tingkat kaisar. Selanjutnya, pelelangan akan sangat meriah. Laut Hitam memenuhi reputasinya sebagai tempat pelatihan pengalaman terbaik bagi kaisar kuasi. Pakar kuasa Emperor tersebar luas di Blackwater City. Orang bisa melihat 1 atau 2 dengan setiap beberapa langkah. Rumah lelang itu dikenal sebagai Paviliun Kuali Surgawi dan didukung oleh Sekte Kuali Surgawi, sebuah faksi yang tidak lebih lemah dari Tanah Suci, yang memiliki hubungan erat dengan beberapa kaisar bela diri berdaulat. Paviliun Kuali Surgawi, yang memiliki pendukung yang menakutkan, telah mengorganisir pelelangan tingkat kuasi kaisar selama beberapa ratus tahun. Tidak ada yang berani membuat masalah di sana. Seiring waktu, lelang tingkat Kaisar Kuasi ini telah menjadi peristiwa yang cukup signifikan di Kota Air Hitam, yang mampu menarik setidaknya 80% Kaisar Kuasi di Laut Air Hitam. Bahkan Kaisar Semu dari Laut Tetangga, Laut Angin Hitam dan Laut Api Hitam, datang karena ketenarannya, berharap untuk membeli harta yang mereka butuhkan. Ketika Xiao Chen dan Yue Bingyun mencapai jalan di mana Paviliun Kuali Surgawi berada, mereka menemukan bahwa banyak pembudidaya sudah memadati tempat itu. Banyak orang juga pergi ke restoran dan penginapan terdekat, duduk di sana dan minum anggur. Mereka seperti sedang menonton tontonan. Sesekali, mereka saling berbisik atau berteriak kaget. Ada apa dengan ini? Xiao Chen bertanya karena penasaran. Ini adalah pertama kalinya Yue Bingyun datang ke sini juga, jadi dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah keduanya bertanya kepada orang yang lewat, mereka mengerti apa yang terjadi. Ternyata tiket masuk untuk pelelangan tingkat Kaisar Semu tidak dapat dibeli dengan koin astral hitam. Sebaliknya, Paviliun Kuali Surgawi membutuhkan seorang kultivator untuk membuktikan kekuatan mereka. Semakin kuat, semakin baik tiket yang mereka dapatkan. Mereka yang memiliki kekuatan biasa hanya bisa mendapatkan tiket biasa, duduk bersama dengan orang lain di aula dan tidak dapat menikmati kamar pribadi. Ini agak menarik. Rumah lelang di tempat lain semua memperlakukan Kaisar Kuasi sebagai tamu terhormat. Namun, di sini, seseorang bahkan perlu membuktikan kekuatannya untuk mendapatkan tiket masuk. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, seseorang hanya akan menerima tiket reguler. Akan sangat memalukan untuk mendapatkan tiket untuk duduk di aula dengan begitu banyak orang yang menonton. Ayo pergi dan lihat.
Keduanya melepaskan aura semi-kaisar mereka dan memisahkan kerumunan, menuju ke dalam. Ketika mereka sampai di depan, mereka akhirnya melihat apa yang sebenarnya terjadi. Pada platform yang terbuat dari ribuan ubin logam dan batu, ada prasasti setinggi 100 meter. Ini adalah monumen pengujian yang khusus digunakan untuk menguji kekuatan Kaisar Kuasi. Bagian atas prasasti itu bertatakan 7 baris yang terdiri dari 10 permata berharga, setiap baris dipisahkan oleh ketinggian tertentu. Tidak jauh dari sana, ada boneka logam yang sangat indah dan dalam yang terhubung ke prasasti melalui sebuah formasi. Keduanya bisa melihat Kaisar Semu melangkah maju dan memukul boneka logam itu. Kemudian, permata yang bertatahkan prasasti akan bersinar. Ketika keduanya melangkah maju, kebetulan ada Kaisar Kuasi kesempurnaan kecil yang dengan antusias mendorong kekuatan dunia dengan sekuat tenaga sebelum mendaratkan pukulan pada boneka logam itu. Suara keras yang mengikutinya memekakkan telinga. Angin kencang bertiup dan awan melonjak. Berdasarkan aura dan tekanan, pukulan itu tampak sangat kuat. Baris pertama dari 10 permata putih di monumen pengujian batu langsung menyala, seluruh prasasti memancarkan cahaya putih terang. Menyalakan 10 permata dari baris pertama berarti memperoleh kualifikasi untuk masuk. Namun, apakah seseorang menerima perlakuan sebagai tamu terhormat, duduk di kamar pribadi, akan bergantung pada deretan permata yang tersisa. Tingkat di mana baris kedua dari 10 permata biru menyala jelas lebih lambat. Pada baris ketiga permata hijau, tingkat di mana permata menyala semakin melambat. Kultivator yang berdiri di depan boneka logam itu mengungkapkan ekspresi kecemasan dan antisipasi. Namun, pada akhirnya, hanya 5 dari 10 permata di baris ketiga yang menyala. Baris ketiga tidak sepenuhnya menyala. Maaf, saya hanya bisa memberi Anda tiket masuk yang paling biasa. Staf paviliun surgawi yang berjaga di samping mengeluarkan tiket masuk dan menyerahkannya kepada pria parubaya itu. Ketika pria parubaya menerima tiket masuk, dia tampak tertekan. Aku sudah mencapai puncak Kaisar Semu kesempurnaan kecil, namun aku tidak dapat memenuhi syarat untuk perawatan sebagai tamu terhormat. Apa yang salah? Tidak dapat menerima ini. Staf paviliun kuali surgawi bertanya tanpa ekspresi. Hanya mengatakan, itu saja. Hanya mengatakan. Pria parubaya itu tersenyum malu dan dengan cepat berjalan melintasi platform dan memasuki paviliun kuali surgawi. Bagaimana pembudidaya ini berani menolak hasilnya? Paviliun kuali surgawi bukanlah tempat di mana dia, seorang kaisar kuasi, bisa membuang berat badannya. Bahkan jika kaisar bela diri surgawi kecil datang, mereka harus berpikir 2 kali untuk membuat keributan. Setelah menonton beberapa orang lagi, Xiao Chen akhirnya memahami sistemnya. Seseorang perlu menyalakan setidaknya 3 baris permata agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kamar pribadi. Setelah itu, untuk setiap baris permata tambahan yang menyala, seseorang akan dapat memperoleh kamar tingkat yang lebih tinggi, menikmati layanan yang lebih baik, dan lebih banyak hak istimewa. Bang, ada suara keras lainnya. Prasasti itu mulai berubah warna dengan cepat putih, biru, hijau, merah, dan seterusnya, melanjutkan 6 warna sebelum berhenti. Kekuatan satu pukulan menyalakan permata di baris ke-6. Ini langsung menyebabkan keributan, menarik perhatian banyak orang. Itu adalah Kaisar Kuasi kesempurnaan lainnya. Itu Jin Liangqi. Dia sudah menjadi ahli kuasi Kaisar penyempurnaan 10 tahun yang lalu. Namun, dia tidak terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Rumor mengatakan dia sedang mempersiapkan kesengsaraan besar angin dan api. Petik 2. Haha, dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk menjalani kesengsaraan besar dari angin dan api. Kalau tidak, dia tidak akan muncul di sini. Petik 2. Jin Liangqi tidak menunjukkan reaksi apapun. Di tengah tatapan iri, dia menerima tiket kamar pribadi di lantai 6 dan berjalan masuk tanpa ekspresi. Xiao Chen berpikir dalam hati, jadi, dibutuhkan kekuatan Kaisar Kuasi penyempurnaan untuk menyalakan permata baris ke-6. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, ia menyimpulkan bahwa monumen pengujian batu ini memberikan ukuran kekuatan yang akurat. Selama ini, Xiao Chen tetap tidak yakin seberapa kuat dia. Monumen pengujian batu ini adalah kesempatan yang sangat baik baginya untuk melihat bagaimana kekuatan ledakan puncaknya dibandingkan dengan Kaisar Kuasi penyempurnaan itu. Saat Xiao Chen hendak melangkah maju dan bergerak, sosok yang dikenalnya berjalan mendekat. Ini adalah Xia Luo, keturunan penguasa api guntur yang legendaris. Seorang lelaki tua dengan aura yang sangat kuat menemani Xia Luo. Orang ini adalah ahli kuasi Kaisar penyempurnaan. Namun, Xiao Chen mengamati bahwa aura lelaki tua itu masih sedikit lebih lemah daripada aura Jin Liangqi. Perbedaan itu jelas. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, ketika Wang Zhen memukul boneka logam dan lampu berubah,
dia hanya berhasil membuat 3 permata di baris ke-6 menyala, perbedaan besar dari 9 permata Jin Liangqi yang menyala di baris ke-6. Setelah lelaki tua itu berhasil mendapatkan kamar pribadi di lantai 6, Xia Luo dengan sombong mengikutinya. Ada banyak talenta tersembunyi di Blackwater City. Lelang kuasi kaisar ini berhasil membuat semua kaisar kuasi penyempurnaan ini muncul, membuka mata banyak orang. Xiao Chen melangkah keluar dari kerumunan, dipenuhi dengan antisipasi. Dia siap untuk melihat berapa banyak baris permata yang bisa dia nyalakan. Suara mendesing. Tepat ketika Xiao Chen hendak tiba di depan boneka logam itu, seseorang dengan aura yang kuat terbang tanpa melihat Xiao Chen. Orang ini terus menukik ke bawah, membawa angin kencang yang membelah seperti pisau. Dia berkata dengan dingin, "Enyahlah. Menyingkir. Biarkan tuan muda ini mengikuti tes terlebih dahulu." Petik 2. Angin kencang terasa seperti pisau, dan auranya seperti gunung. Sosok ini datang dengan ganas, memamerkan ketajamannya tanpa rasa takut dan memaksa mundur beberapa pembudidaya yang datang untuk menyaksikan keaktifan itu. Xiao Chen mengerutkan kening. Tidak punya banyak waktu untuk berpikir, dia berbalik dan melakukan serangan telapak tangan. Ini karena pihak lain terlalu cepat, dan jika dia ragu-ragu, dia akan terluka. Alasan tidak pernah ada di Laut Hitam. Yang lemah tidak akan mendapatkan simpati. Bang, pendatang baru itu agak terkejut. Terlepas dari aura dan tekanannya yang kuat, pihak lain, yang merupakan kaisar semu kesempurnaan besar yang baru maju, tidak memilih untuk mundur. Bibir pendatang baru ini melengkungkan senyum kejam. Dia berkata dengan dingin, hanya belalang yang mencoba menghentikan kereta. Enyahlah. Orang ini mengirimkan serangan telapak tangan juga. Api melonjak, dan gunung berapi terbentuk di belakangnya. Sebanyak 18 gunung berapi muncul seketika. Gurun yang menyala sepenuhnya terwujud. Udara tajam membakar kulit semua orang, memaksa para pembudidaya yang datang untuk menonton mundur sejauh 1 kilometer. Rambut dan alis beberapa pembudidaya yang lebih lemah bahkan mulai hangus. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan dari satu serangan telapak tangan ini, dan betapa mengejutkannya energi yang meletus dari 18 gunung itu. Setelah melihat dengan jelas kedatangan baru, beberapa pembudidaya berseru kaget. Terbukti, mereka mengenali orang ini, dan penampilannya sangat tidak terduga. Di sisi lain, serangan telapak tangan Xiao Chen tampak sangat biasa. Tidak ada angin atau ombak, tidak ada fenomena misterius yang mengerikan sama sekali. Saat melihat adegan ini, beberapa pembudidaya menggelengkan kepala. Pemuda berjubah putih ini akan melakukannya. Hanya Yue Bingyun yang tahu bahwa Xiao Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia benar-benar melakukannya, dia akan mampu menekan orang ini dengan auranya dalam sekejap. Ledakan, suara keras terdengar saat kedua telapak tangan berbenturan. Ruang di sekitarnya berputar, dan 18 gunung berapi meletus pada saat yang sama, bergemuruh tanpa henti. Gelombang panas yang melonjak menyebar kemana-mana. Api melengkung menjadi segala macam bentuk di ruang bengkok, mencegah para pembudidaya di sekitar melihat situasi di dalam. Namun, tidak bisa melihat tidak berarti banyak bagi orang-orang ini. Tidak banyak orang berpikir bahwa pemuda berjubah putih dapat memblokir dalam situasi seperti itu. Dengan serangan telapak tangan yang mengerikan, bahkan jika pemuda berjubah putih itu tidak mati, dia akan terluka parah. Ini adalah konsekuensi dari menjadi gegabah dan sombong. Terkadang, seseorang perlu mengakui bahwa mereka lebih rendah. Terkadang, pemuda seharusnya tidak tampil terlalu tajam. Jika seseorang tidak dapat menahan amarahnya ketika mereka menderita beberapa keluhan, situasi di depan akan menjadi contoh terbaik dari apa yang akan terjadi. Berdengung, berdengung, berdengung. Tiba-tiba, dengungan pedang yang jernih dan merdu terdengar di ruang yang dipelintir oleh api. Kedengarannya seperti sitar yang menyenangkan, bergema di mana-mana. Ham pedang seperti sitar ini menyapu gelombang panas yang melonjak tanpa henti sedikit demi sedikit. Ruang bengkok kembali normal, dan nyala api menghilang, memungkinkan semua orang melihat situasi dengan jelas. Semua orang melihat bahwa dua serangan telapak tangan yang saling bertukar kira-kira sebanding. Xiao Chen, yang belum pernah menggunakan teknik bela diri, bahkan tidak mundur setengah langkah meskipun lawannya menyerang telapak tangan. Keduanya masih memegang postur ketika telapak tangan mereka bentrok. Terlepas dari tekanan yang kuat, tubuh Xiao Chen lurus sempurna seperti sebelumnya. Jubah putih bersih Xiao Chen dan rambutnya bergoyang tertiup angin, seperti senar sitar yang perlahan bergetar dan memancarkan niat membunuh. Semua orang terkejut, tidak ada yang mengatakan apa-apa, tertegun. Bahkan staf paviliun Kuali Surgawi tidak dapat menahan perasaan terkejut. Namun, kejutan ini bukan karena Xiao Chen menunjukkan kecakapan tempur yang luar biasa. Sebaliknya, itu adalah teknik bela dirinya.
Orang dari paviliun kuali surgawi belum pernah melihat atau mendengar teknik bela diri seperti itu sama sekali. Seseorang benar-benar bisa mengubah pakaian dan rambutnya, setiap bagian dari dirinya, menjadi pedang. Dari mana orang berjubah putih ini? Tanpa diduga, seorang keturunan Jiang Heng, salah satu bandit besar di Laut Hitam, tidak dapat menjatuhkannya kembali dengan satu serangan telapak tangan. Dan teknik bela diri ini, saya belum pernah melihat orang menggunakan ini sebelumnya. Bagaimana dia melakukannya, mengubah setiap bagian dari dirinya menjadi pedang. Itu terlalu luar biasa. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sepertinya tidak ada yang pernah menggunakan hal seperti ini bahkan di zaman kuno. Ini adalah arah yang benar-benar baru. Ini benar-benar luar biasa. Ada ribuan pedang Dao, tetapi saya belum pernah melihat pedang Dao seperti itu sebelumnya. Petik 2. Teriakan terkejut terdengar. Semua orang menganggap ini luar biasa, melebihi apa yang mereka ketahui. Yue Bingyun menerima ini dengan tenang. Namun, identitas pemuda lain memberinya sedikit kejutan. Pemuda arogan dan lalim ini sebenarnya adalah Jiang Feng, keturunan salah satu dari 13 bandit besar Laut Hitam, Jiang Heng. Dari 13 bandit besar, Jiang Heng berada di peringkat ketiga, kaisar bela diri berdaulat yang sangat kuat. Jiang Heng dikenal sebagai Inferno Sovereign, karakter utama yang menyapu 5 wilayah laut di Laut Hitam. Kekuatannya luar biasa dan tak terduga. Sok melintas di wajah Jiang Feng. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan karakter yang luar biasa ketika dia dengan santai bergerak di Blackwater City. Bahkan di kota gelap, di mana bakat luar biasa ada di mana-mana seperti awan, jumlah kaisar semu yang berani menerima telapak apinya tanpa menggunakan teknik bela diri tidak lebih dari 10. Tanpa diduga, satu orang seperti itu muncul di Blackwater City. Selanjutnya, ini adalah bakat muda yang luar biasa tentang usia yang sama dengan Jiang Feng. Kamu agak mampu, namun, jika hanya itu yang Anda miliki, itu tidak akan cukup di hadapan saya. Kembali, Jiang Feng meraung marah, dan nyala api hitam mengepul, auranya naik sangat tinggi. Kekuatan dunia membengkak, berubah menjadi energi api yang tak ada habisnya. Kemudian, saat Jiang Feng melemparkan serangan telapak tangan, energi berapi-api melonjak ke arah Xiao Chen seperti gelombang. Beberapa orang di seluruh Xiao Chen semuanya merasakan panas yang melonjak, yang semakin kuat dengan setiap gelombang. Dengan gelombang panas yang menyerang mereka, mereka tidak punya pilihan selain mundur lebih jauh. Xiao Chen tidak bergerak, membiarkan gelombang panas mengalir dan tidak menunjukkan niat untuk mundur. Jiwa pedang dan kehendak gunturnya menyatu dalam lautan kesadarannya. Kemudian, mereka meledak dengan pikiran. Petir ungu melompat keluar dari tubuhnya, setiap sambaran petir mengandung niat pedang tajam yang tak tertandingi. Niat petir dan pedang yang menyatu dengan sempurna menahan energi berapi-api yang terus semakin kuat dengan setiap gelombang. Xiao Chen menggunakan jiwa pedang petirnya bersama dengan pedangnya yang sempurna Dao untuk memblokir energi berapi-api yang melonjak ini, bahkan tidak mengeluarkan kartu truf. Saat detik berlalu, mencapai 1 menit, semua orang menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan atmosfer. Ini hanya pertukaran serangan telapak tangan yang sederhana, tetapi keduanya benar-benar mendorongnya ke level ini. Staf Paviliun Kuali Surgawi sedikit mengernyit. Jika keduanya terus bertarung seperti ini, itu akan berakhir dengan kedua belah pihak terluka parah. Itu tidak akan baik untuk pelelangan. Pada saat yang sama, orang itu mendengar suara lembut di telinganya dari manajer Paviliun Kuali Surgawi, yang berada di belakang layar. Manajer ingin dia bergerak dan mengakhiri pertarungan ini. Tanpa ragu, staf Paviliun Kuali Surgawi mengirimkan serangan telapak tangan. Angin palem muncul dan terbelah menjadi dua, menyerbu Xiao Chen dan Jiang Feng. Mengingat kultivasi orang ini sebagai kaisar kuasi kesempurnaan, keduanya yang bertarung tidak punya pilihan selain mundur. Jiang Feng mengutuk tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Saat ini, dia tidak bisa membagi perhatiannya untuk menangani serangan telapak tangan ini. Tepat saat angin palem mendekat, sosok Jiang Feng melintas, mundur. Dia berjungkir balik di udara beberapa kali sebelum mendarat dengan kuat. Staf Paviliun Kuali Surgawi tersenyum puas. Namun, sebelum dia menyelesaikan senyumnya, dia melihat bahwa Xiao Chen tidak menghindari serangan telapak tangannya. Sebaliknya, tangan kiri Xiao Chen, yang dia tahan, tiba-tiba terangkat. Bulan yang kuat dan terang benderang membubung dari belakangnya, terbakar seperti nyala api. Aspirasi yang tinggi dan berdarah panas. Serangan telapak tangan ini membuat hati semua orang melonjak dengan emosi. Darah mereka mengalir deras seperti meminum anggur yang kuat, membuat mereka merasa sangat bebas dan tanpa beban. Tanpa diduga, Xiao Chen mematahkan setengah dari angin telapak tangan dari kaisar kuasi penyempurnaan Paviliun Surgawi.
Xiao Chen baru saja menyelesaikan bentrokan maut dengan Jiang Feng dan tidak punya waktu untuk beristirahat atau memulihkan diri. Namun, dia berhasil mematahkan serangan Kaisar Semu Kesempurnaan dengan mengangkat tangannya. Adegan seperti itu mengejutkan banyak penonton, mata mereka melebar karena terkejut. Satu melarikan diri dengan liar sementara yang lain tidak mengambil setengah langkah. Sudah jelas siapa yang keluar sebagai pemenang dalam bentrokan ini. Angin kencang berhenti bertiup, dan rambut serta pakaian Xiao Chen menjadi tenang. Dengungan pedang yang bergema di udara juga segera berhenti. Xiao Chen berdiri tegak dengan tangan di belakang, wajahnya yang lembut memancarkan kebanggaan yang tak terlukiskan. Anda beruntung. Serangan telapak tangan itu awalnya dimaksudkan untukmu, kata Xiao Chen dengan dingin kepada Jiang Feng. Kemudian, dia berbalik, mengabaikan Jiang Feng, dan menuju boneka logam itu. Bang! Suara keras terdengar ketika Xiao Chen meninju boneka logam itu. Laporan itu seperti guntur yang mengaum dengan marah, mengejutkan semua pembudidaya di sekitarnya. Semua orang memandang prasasti itu dengan rasa ingin tahu, menunggu untuk melihat hasil dari pemuda berpakaian putih yang misterius ini. Warna pada prasasti berubah dengan cepat saat deretan permata menyala. Baris pertama langsung menyala, begitu juga baris kedua. Kemudian, 10 permata di baris ketiga membutuhkan waktu 3 detik untuk menyala. Pencahayaan permata berjalan dengan cepat, hanya melambat ketika akhirnya mencapai baris kelima. Kecuali yang tak terduga, Xiao Chen akan menyalakan permata ke-10 dari baris kelima, yang seharusnya menjadi batas puncak Kaisar Semu Kesempurnaan Agung. Adapun permata baris ke-6, hanya Kaisar Kuasi Penyempurnaan, seorang kultivator yang telah menggabungkan jiwa mereka dengan segel surgawi, yang dapat berhasil menerangi mereka. Sejauh ini, semua pembudidaya yang berhasil menyalakan permata dari baris ke-6 adalah Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Permata dari baris kelima perlahan menyala satu persatu. Tidak mengherankan siapapun, semua 10 permata menyala. Seperti yang diharapkan, meskipun dia adalah Kaisar Kuasi Kesempurnaan besar yang baru maju, dia sudah memiliki kecakapan tempur dari Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung Puncak. Tidak heran dia keluar di atas Jiang Feng. Ini adalah seorang ahli, tapi aku belum pernah mendengar tentang dia di Laut Air Hitam sebelumnya, atau di Laut Angin Hitam dan Laut Api Hitam di dekatnya. Dia seharusnya berasal dari wilayah laut lain. Saat para penonton membahas Xiao Chen, salah satu permata ungu yang menarik perhatian dari baris ke-6 tiba-tiba dan diam-diam menyala. Keheningan turun di tempat itu. Para pembudidaya yang telah mengobrol satu sama lain semuanya ternganga, terperangah. Mereka semua menatap tempat itu dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, begitu kerumunan itu yakin dengan apa yang mereka lihat, keributan besar pecah. Kaisar Kuasi Kesempurnaan besar sebenarnya menunjukkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Ini sangat mengejutkan. Namun, Xiao Chen, yang berdiri di depan boneka logam, tidak puas dan sedikit mengernyit. Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan sebelumnya. Selain tidak menggunakan pedangnya atau teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya, dia tidak menahan apapun. Namun, tanpa diduga, hanya satu permata ungu dari baris ke-6 yang menyala. Ada perbedaan kekuatan yang jelas dibandingkan dengan Kaisar Kuasi Penyempurnaan. Bahkan jika Xiao Chen menggunakan teknik rahasia, dia mungkin hanya bisa menyalakan 3 atau 4 permata paling banyak. Jika dia bertemu dengan Kaisar Kuasi Kesempurnaan yang bahkan lebih kuat, dia masih akan pucat jika dibandingkan. Anak muda, kamu cukup kuat. Ini tiket kamar pribadi di lantai 6.